Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa dipertemukan pada hari yang penuh berkah ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 hendak mempresentasikan hasil kerja dan diskusi dari kelompok kami, yaitu masa kebangkitan pemikiran hukum Islam dalam konteks sejarah sosial. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggota 1. Saya sendiri, Sania Lolo Atul Jannah dengan NIM 202131052. Yang kedua, Robiqoh dengan NIM 2021314048. Yang ketiga ada Akifika Efik Reviona dengan NIM 2021314040. Kajian sejarah sosial hukum Islam. Sejarah sosial adalah satu ilmu yang berupaya memahami seputar kehidupan manusia dan juga masyarakat, bukan hanya yang terjadi pada masa lalu, tapi juga masa kini dan sekaligus juga bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kajian sejarah sosial menempatkan manusia pada masa lalu, yang lebih spesifik menempatkan manusia sebagai masyarakat sosial dan bukan sebagai suatu substansi. Sejarah sosial yaitu setiap gejala sejarah yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok. Sejarah sosial hukum Islam adalah studi dalam pemikiran hukum Islam yang dipahami bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosiokultural atau sosiopolitik yang mengitarinya. Studi sejarah sosial hukum Islam sangat diperlukan untuk memahami situasi, kondisi, dan psikososial masyarakat pada saat turunnya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Fungsi hukum Islam adalah sebagai pengendali sosial atau social control, rekayasa sosial atau social engineering, dan pensejahtera sosial atau social welfare. Perkenalkan, nama saya Robiqoh dengan nomor NIM 2021314048. Ingin melanjutkan materi dari Sania yang berjudul Genealogi Dialektik Pemikiran Hukum Islam. Secara genealogis, peta pemikiran Islam dapat dilacak sejak awal masa sahabat dengan dua kutub pemikirannya berkembang, yakni mazhab Umari dan mazhab Alawi. Selanjutnya, mata rantai mazhab Umari ini dilanjutkan oleh Abd Allah ibnu Mas'ud, para tabi'in dari Kufah berguru kepadanya sehingga lahirlah mazhab Kufah yang menitik beratkan fikih al-ra'i. Dengan demikian, polarisasi mazhab fikih dalam Islam dapat diidentifikasi menjadi dua kelompok besar, yaitu Ahlul Ar-Ra'i dan Ahlul Al-Hadis, atau biasa dikenal sebagai faksi Kufah dan faksi Hijaz. Selanjutnya, faksi pertama diwakili oleh Imam Abu Hanifah, seorang faqih dan alim yang lebih banyak menggunakan porsi ar-ra'i atau paling tidak lebih cenderung rasional dalam pemikiran ijtihadnya. Sementara faksi kedua diwakili oleh Imam Malik ibnu Anas, faqih dan alim yang lebih banyak menggunakan al-hadis dan tradisi masyarakat Madinah sebagai referensi dalam pemikiran ijtihadnya. Namun setelah mengalami fase peak experience, puncak kejayaan, umat Islam merasa puas dan hanya menyandarkan diri pada hasil ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid, sehingga keterikatan pada mazhab-mazhab fikih begitu kental dan melahirkan sikap fanatisme mazhab. Kondisi ini bermuara pada padamnya semangat ijtihad dan maraknya taklid yang membuat fikih mengalami kebekuan dan keterpakuan tekstual sehingga menjadi sebuah korpus kumpulan teks yang tertutup. Inilah fase stagnasi dan kemunduran peradaban Islam. Tipologi pemikiran hukum Islam.
Perspektif sosiologis memberikan gambaran bahwa kapan dan dimanapun sebuah fenomena dari realitas dipahami oleh manusia, maka muncul sebuah kecenderungan untuk memetakan dalam sebuah tipologi-tipologi yang bersifat khusus, tergantung pada kapan dan di mana fenomena itu muncul. Tipologi sendiri merupakan suatu metode untuk memahami pemikiran yang berkembang dalam sejarah. Metode ini dianggap objektif oleh banyak ahli sosiologi karena berisi klasifikasi topik atau tema sesuai dengan tipenya. Kemudian dibandingkan dengan topik atau tema yang sama. Islam sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci Al-Quran dalam dinamika sejarahnya mengalami proses dialektik penafsiran yang sangat terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Cara pandang terhadap ajaran Islam dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu inklusif, eksklusif, dan pluralis. Kategorisasi ini belum tentu diterima oleh semua kalangan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan munculnya kategori-kategori lain untuk menggambarkan dialektik keragaman pemikiran hukum Islam. Kategori dimaksud adalah tradisional, moderat, dan liberal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akifika Fikreviona dengan NIM 2021314040 akan melanjutkan pemateri yang sudah dijelaskan oleh Mbak Piko, yaitu A. Tradisional. Secara etimologis, kata tradisi berasal dari bahasa Inggris tradition. Kata ini diambil dari bahasa Latin traditio yang bersumber dari kata kerja trade yang artinya menyampaikan. Kata tradisio maknanya dekat dengan kata paradosis atau kata kerja paradidomi dalam bahasa Yunani yang berarti menyampaikan. Dengan arti demikian, kata tradisio dan paradosis umum digunakan oleh para teolog Kristen Latin dan Yunani untuk menunjukkan sekumpulan ajaran yang dipelihara dan diteruskan oleh gereja sebagai keyakinan Katolik. Dari kata tradisi, kemudian muncul kata tradisional, tradisionalis, dan tradisionalisme. Tradisional artinya menurut adat, turun-temurun, atau mengikuti nenek moyang. B. Moderat. Kata moderat sering diartikan sebagai jalan tengah, yaitu tidak berpihak pada salah satu aliran, paham, golongan, atau kelompok tertentu. Dalam konsep Islam, moderat adalah terminologi yang memiliki kandungan makna yang sangat penting dan mulia, namun dalam praktiknya sering disalahartikan. Moderat dalam konsep Islam adalah salah satu prinsip yang mengkombinasikan elemen-elemen yang dapat disinergikan dalam satu keharmonisan, yang tidak saling memusuhi pada kedua kutub yang berlawanan. Dalam ranah filsafat hukum Islam, sikap moderat ini tampak dari posisi hukum yang tidak mengenal adanya dikotomi antara positivisme dan idealisme yang dalam teori hukum digambarkan saling bertentangan. Apabila kata moderat disandingkan dengan kata muslim dan membentuk frasa muslim moderat, makna secara sederhana dapat dirumuskan bahwa muslim moderat adalah mereka yang berdiri di antara dua ekstremitas yang saling berhadapan, tidak memihak pada salah satu kutub, dan berada di garis atau jalan ketiga dengan menawarkan solusi yang komprehensif, seimbang, dan adil. C. Liberal. Kata liberal merujuk pada kebebasan, lepas dari tuntutan atau perintah dan seterusnya. Jika kata liberal dikaitkan dengan kata Islam, maka akan menjadi Islam liberal. Islam liberal adalah upaya untuk memahami Islam dalam konteks kekinian, bukan Islam masa lalu dan bukan pula Islam yang hidup di masa depan. Demikian hasil presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.